Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Oke, masih melanjutkan penjelasan tentang episode 2 kemarin yang sungguh epik dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan para fans. Yang salah satu menjadi sorotan adalah konflik ideologi antara One for All pertama atau adik All for One dan juga All for One sendiri. Maka untuk menjawab hal tersebut, di konten kali ini akan admin jelaskan konflik yang terjadi antara One for All dan All for One, asal-usul bangkitnya One for All, dan lain sebagainya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Konflik ideologis. Kedua saudara ini memiliki ideologi yang bertolak belakang mengenai kebenaran absolut, di mana karena perbedaan inilah mereka berdua akhirnya berkonflik satu sama lain. Kita bahas dulu ideologi All for One ini. Ideologi All for One memiliki tujuan yang dimana menetralkan kekuatan quirk dari seseorang dengan cara menghilangkan quirk yang orang tersebut menganggap bahwa quirknya adalah penyebab masalah. Sementara untuk orang yang quirkless akan diberikan quirk kuat yang membuat dirinya bersyukur akan memiliki quirk yang telah diberikan oleh All for One. Nah, setelah keinginan dari konsumen All for One tercapai, maka All for One menyusupi dengan cara memberikan suatu persyaratan, yang dimana mereka harus tunduk terhadap perintah All for One dan mengikuti jalan All for One demi mewujudkan All for One sebagai sosok terkuat melebihi siapapun. Dalam artian, All for One melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk mengumpulkan anak buah dan untuk menguasai dunia. Nah, sedangkan ideologi dari adik All for One atau pewaris One for All pertama ini adalah untuk membela kebenaran dengan cara menghilangkan kejahatan layaknya superhero yang dia ketahui. Sehingga di zaman yang sedang kacau, maksudnya zaman adik All for One masih hidup, adik All for One berupaya untuk menghalangi ambisi kakaknya yang menurutnya malah akan merusak tatanan masyarakat dan dunia. Yang dalam artian lain, adik All for One menganggap bahwa ideologi kebenaran dari kakaknya adalah kejahatan yang nyata. Suatu ideologi yang sangat sederhana dari seorang adik All for One, yang tujuannya agar membela kebenaran nyata tanpa melukai orang lain. Nah, dari sinilah keduanya memulai konflik yang tak selesai-selesai sampai sekarang. Asal-usul One for All. Adik All for One yang diduga quirkless ini kemudian terus melakukan perlawanan terhadap kakaknya. Namun kita tahu sendiri bahwa dia ini memiliki tubuh yang sangat lemah, maka cukup sulit untuk mengalahkan All for One. Sampai suatu ketika, dia akhirnya dipaksa untuk menerima quirk yang ditemukan oleh All for One. Yang menurut All for One sendiri, sekiranya kekuatan yang ditemukannya ini akan sangat cocok dengan kondisi fisik adiknya yang sangat lemah. Kita garis bawahi dulu, kekuatan yang diberikan oleh All for One ke adiknya adalah kekuatan yang ditemukan. Nah, akhirnya nih, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya quirk yang All for One berikan ke adiknya juga adalah salah satu quirk yang dia dapatkan. Dan dari sinilah pertanyaan lain timbul. Dari mana quirk tersebut? Oh ya, by the way, quirk ini adalah power stockpiling. Yang sederhananya, quirk ini dapat menimbun kekuatan seiring berjalannya waktu. Sehingga di setiap generasi, quirk ini akan semakin kuat. Kembali ke pertanyaan tadi, dari mana quirk stockpiling berasal? Ada dua teori populer untuk menjawab hal tersebut. Pertama adalah, quirk tersebut berasal dari korban yang dia curi quirknya. Dan teori kedua, quirk tersebut adalah perpaduan quirk yang All for One satukan sehingga menjadi satu quirk, yaitu stockpiling. Kemudian diberikan oleh All for One ke adiknya demi untuk menyelamatkan nyawa adiknya sebagai keluarga satu-satunya dan sebagai salah satu cara agar adiknya menjadi budak All for One. Tapi ini masih sebatas teori karena belum ada jawaban pasti mengenai hal tersebut di manga untuk saat ini. Nah, karena All for One yang bego karena tak tahu bahwa adiknya juga memiliki quirk pewarisan, maka adik All for One ini setelah diberikan quirk oleh All for One berupa stockpiling tadi, akhirnya quirk tersebut disatukan sehingga jadilah quirk yang kita kenal sebagai One for All, dan terus diturunkan dari generasi ke generasi sehingga semakin kuat dan overpower. Mengapa All for One mengincar kembali One for All? Oke, di segmen ketiga ini akan penuh dengan teori. Jadi kita ketahui dulu fakta tadi bahwa quirk stockpiling yang diberikan All for One ke adiknya kan sudah menyatu menjadi One for All. Nah, tentu saja quirk tersebut sifatnya hanya pemberian. Maka harusnya nih, All for One tak perlu repot-repot untuk mengincar One for All sampai ratusan tahun lintas generasi. Kan masih banyak quirk lain yang lebih kuat. Gitu kan logikanya? Nah, sebenarnya dari sinilah timbul pertanyaan mengapa All for One berambisi untuk merebut One for All. Oke, kita masuk ke teori pertama. Teori pertama, One for All jika dimiliki oleh All for One, maka kemungkinan dia akan mendapatkan fasilitas kekuatan stockpiling yang dapat semakin overpower seiring waktu. Sementara untuk quirk lain sifatnya memiliki kelemahan dasar, entah itu karena masalah A, B, C, D, sehingga dari banyaknya quirk yang All for One miliki saat ini, seakan hanyalah semacam kekuatan sepele yang tak setara dengan One for All yang sudah berada di puncak kekuatan. Alhasil, teori ini menduga bahwa All for One mengincar One for All karena tergiur akan fasilitas yang diberikan oleh kekuatan stockpiling, yang pada akhirnya diharapkan akan membuat All for One semakin kuat. Teori kedua, One for All adalah quirk yang menantang aturan quirk All for One,
dimana jika quirk lain akan sangat mudah direbut, maka beda kasus dengan One for All yang tak bisa direbut sama sekali. Mau sampai All for One nangis-nangis juga, One for All tetap tak bisa dicuri begitu saja. Hal ini terjadi karena One for All telah membentuk barriernya sendiri, sehingga jika All for One memaksa mengambil One for All, maka yang bertindak untuk menghalangi All for One adalah bukan quirk One for All, melainkan kesadaran dari pengguna quirk One for All sebelumnya yang dapat dengan mudah mengalahkan All for One. Teori ini admin pikirkan ketika saat All for One memaksa masuk ke dunia domain One for All, yang pada saat itu Nanashimura dan pewaris pertama serta seluruh pewaris lainnya menolak untuk berpindah ke tangan All for One. Alhasil, dari kasus inilah All for One merasa tertantang untuk merebut One for All. Jika kalian bisa memilih, sebenarnya kalian berada di kubu siapa? Kubu One for All kah atau kubu All for One? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.